Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada beberapa kesempatan yang lalu telah kita sampaikan berkenaan tentang at-tadhkirah fi ahwalil mauta wa umuril akhirah, peringatan tentang kematian dan perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan akhirat. Telah kita sampaikan beberapa peristiwa yang terjadi pada hari kiamat sebelum seseorang masuk ke dalam surga ataupun ke dalam neraka. Di sana ada peristiwa mahsyar, ya. Di sana ada telaga Nabi. Di sana ada syafa'atul uzma. Di sana ada hisab. Kemudian juga di sana ada qisas. Kemudian juga ada mizan. Begitu pula di sana ada syirat. Dan terakhir yang kita sampaikan yaitu qantarah. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan berkenaan dengan pembahasan syafaat. Maka berbicara tentang masalah syafaat, yang ini juga merupakan perkara penting di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka di dalam permasalahan ini terdapat dua penyimpangan besar, yaitu adanya kelompok yang mereka menolak syafaat yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan oleh As-Sunnah. Dan ada pula mereka kelompok orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam menetapkannya, sehingga mereka meminta syafaat kepada orang-orang yang meninggal. Mereka meminta syafaat kepada kuburan, kepada para wali, atau kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ahlus Sunnah berada di tengah-tengah, yaitu menetapkan semua syafaat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, serta menolak syafaat yang ditiadakan oleh syariat ini. Maka kunci di dalam memahami permasalahan ini, asy-syafa'atu kulluha lillah wa la takunu illa bi'idnihi wa ridhah. Jadi bahwasanya seluruh syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan syafaat
itu tidak akan terjadi kecuali dengan izin dan keridhaannya. Dan berbicara tentang masalah syafaat, maka makna daripada syafaat secara bahasa bahwa as-syafa'atu ya minas saf'i. Jadi syafaat itu berasal dari kata as-saf'u, yang berarti genap atau pasangan, yang itu merupakan lawan dari al-watru, yang maknanya ganjil. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fajr ayat yang ketiga, was-saf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Dan disebut syafaat itu karena seorang pemberi syafaat bergabung dengan orang yang diberi syafaat dalam satu permohonan, sehingga yang sebelumnya sendirian kemudian berpasangan. Ini secara bahasa tentang makna syafaat. Jadi sesuatu yang genap atau berpasangan, karena tadi bergabungnya orang yang diberi syafaat di dalam satu permohonan dengan yang memberikan syafaat. Adapun secara istilah, maka para ulama mendefinisikan asy-syafa'atu at-tawassutu lil ghairi bijalbi manfaatin au daf'i madarratin. Jadi syafaat itu adalah menjadi perantara bagi orang lain untuk mendatangkan suatu manfaat atau menolak suatu madarat. Ini yang disebut dengan syafaat. Misalnya syafaat agar seseorang masuk ke dalam surga, syafaat agar derajatnya ditinggikan, syafaat agar seseorang tidak masuk ke dalam neraka, syafaat agar orang-orang yang bertauhid yang telah masuk ke dalam neraka dikeluarkan darinya. Ini yang disebut dengan syafaat. Jadi at-tawassut lil ghair bijalbin manfaatin au daf'i madaratin. Jadi menjadi perantara bagi orang lain untuk mendatangkan sesuatu manfaat atau menolak suatu madarat, gitu ya. Namun perlu kita ketahui bahwasannya syafaat di akhirat itu tidak sama dengan perantaraan di dunia. Di dunia seseorang mungkin memberi syafaat kepada penguasa tanpa izin terlebih dahulu. Bahkan terkadang
penguasa memenuhi permintaannya karena takut, karena segan, atau membutuhkan orang tersebut. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak membutuhkan siapapun, tidak takut kepada siapapun, tidak ada seorang pun yang dapat memaksanya. Karena man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya? Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Jadi syafaat itu seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan pondasi pertama tentang syafaat. Sehingga qul lillahi syafa'atu jami'a lahu mulkus samawati wal ard summa ilaihi turja'un. Jadi dalam surat Az-Zumar ayat 44, milik Allah seluruh syafaat, miliknya kerajaan langit dan bumi, kemudian kepadanya kalian dikembalikan. Jadi lillahi syafa'atu jami'a, seluruh syafaat itu adalah milik Allah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menjelaskan di dalam kitab Tauhid, wa syafa'atu syafa'atan. Syafa'atu manfiyatun wa syafa'atu musbatatun. Jadi beliau katakan bahwa syafaat itu terbagi menjadi dua, yaitu syafaat yang dinafyikan, yang ditiadakan, dan syafaat yang ditetapkan. Dan ini merupakan pembagian yang mendasar yang harus kita pahami. Jadi dua jenis syafaat. Yang pertama as-syafa'atul manfiyah, jadi syafaat yang dinafikan, yaitu syafaat yang diminta kepada selain Allah dalam perkara yang hanya Allah mampu melakukannya. Atau syafaat yang dibayangkan dapat terjadi tanpa izin dan keridhaan Allah. Dan ini adalah syafaat yang ditiadakan, yang manfiyah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullah wala syafa'ah. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang hari yang tidak ada lagi jual beli, persahabatan, dan syafaat. Ini adalah syafaat yang manfiyah, yang ditiadakan, yang dinafyikan. Dan
ayat ini tidak berarti tidak ada syafaat sama sekali, tapi ayat ini menjelaskan tentang syafaat yang batil nanti, syafaat yang ditiadakan, karena nanti ada ayat-ayat lain yang menetapkan adanya syafaat. Jadi dalam ayat ini itu adalah syafaat yang dinafikan, yang ditiadakan, syafaat yang batil, yaitu syafaat yang diyakini oleh mereka orang-orang musyrik. Ini yang ditiadakan, di mana mereka orang-orang musyrik meyakini bahwa sesembahan selain Allah, ya, wali-wali yang mereka pertuhankan itu dapat menjadi perantara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana keyakinan mereka itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Jadi mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat dan tidak pula manfaat kepada mereka. Dan mereka berkata, mereka adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Kita perhatikan alasan mereka orang-orang musyrik. Mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Jadi mereka kaum musyrikin tidak selalu meyakini berhala itu sebagai pencipta langit dan bumi, tapi permasalahan mereka menjadikan makhluk sebagai perantara peribadatan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini merupakan subhat mereka orang-orang musyrik. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni. Orang-orang yang mengambil pelindung selainnya, mereka berkata, kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi mereka tidak mengatakan kami yakin bahwa sesembahan kami, berhala-berhala kami itu menciptakan alam, tidak. Tetapi mereka katakan liyuqarribuna ilallahi zulfa, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Sehingga masalah syafaat itu sangat berkaitan dengan masalah tauhid uluhiyah, di mana seseorang tidak boleh berdoa kepada selain Allah, kepada orang-orang yang sudah meninggal, walaupun dia orang-orang yang soleh. Dia tidak boleh
berdoa meminta, wahai wali ya, berilah aku syafaat. Wahai penghuni kubur, sampaikanlah kebutuhanku kepada Allah. Wahai fulan, selamatkan aku pada hari kiamat. Maka ini sesuatu yang tidak diperbolehkan, karena ini termasuk doa, dan doa itu adalah ibadah yang hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada siapapun bersama Allah. Di dalam surat Jin ya, ayat yang ke-18. Sehingga yang benar itu meminta hanya kepada Allah. Jika kita berdoa, Allahumma safi fiya nabiyaka, misalnya, ya Allah, jadikanlah nabimu memberi syafaat kepadaku. Jadi kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nanti ketika Nabi memberikan syafaat dan juga yang lainnya selain Nabi, maka semuanya itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat pemilik syafaat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun syafaat yang dinafyikan tadi adalah syafaat-syafaat yang batil, yang diminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jenis syafaat yang pertama, syafaat yang ditiadakan, yang dinafyikan. Adapun yang kedua, asy-syafa'atul musbitah. Jadi syafaat yang ditetapkan, dan ini adalah syafaat yang benar, yang ditetapkan oleh Al-Quran dan juga oleh As-Sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Begitu pula di ayat yang lain, wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidak memberi syafaat kecuali kepada orang yang diridhoinya. Ini yang kemudian menjadikan landasan para ulama menjelaskan bahwa syarat dari syafaat itu dua. Syarat daripada syafaat itu dua. Yang pertama, idnihi li syafi' ayashfa'a. Izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada si pemberi syafaat untuk memberikan syafaatnya. Ini syarat pertama. Jadi nanti asy-syafi', para pemberi syafaat, mereka bisa memberikan syafaat itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada dasarnya syafaat itu miliknya, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika si pemberi syafaat hendak memberikan syafaatnya, maka atas
izin Allah Subhanahu wa taala. Idnillahi lisyafi' ayashfa'alahu. Jadi izinnya Allah kepada si pemberi syafaat untuk memberikan syafaatnya. Dalilnya, man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih tadi. Sehingga semuanya atas izin Allah. Tidak ada nabi, malaikat, wali, atau siapapun yang mereka berani memulai memberikan syafaat tanpa izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Syarat yang kedua, ridahu anil masfu'i lahu. Jadi keridhaan Allah, ridallah anil masfu'i lahu. Jadi keridhaan Allah kepada orang yang hendak diberi syafaat. Dalilnya, wala yashfa'una illa liman irtada. Jadi mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang diridhoinya. Di dalam surat Toha, di sana juga dikatakan ayat yang ke-109, yauma idilla tanfa'us syafa'ah illa man adina lahur rahman wa radiyalahu qawla. Pada hari itu syafaat tidak bermanfaat kecuali bagi orang yang telah diberi izin oleh Ar-Rahman dan dia meridhoi perkataannya. Sehingga asy-syafa'atu la takunu illa bi'idni warridha. Jika syafaat itu tidak akan terjadi kecuali dengan izin dan keridhaannya, yaitu keridhaan Allah. Izinnya Allah kepada si pemberi syafaat dan keridhaannya kepada yang diberi syafaat. Dan nanti Allah tidak ridho kecuali kepada ahlu tauhid. Maka selain ahlu tauhid, mereka tidak akan berhak untuk mendapatkannya, karena Allah tidak ridho kepada mereka orang-orang musyrik gitu ya. Ini tentang syafaat dan juga syarat daripada syafaat tadi itu. Kemudian siapa yang paling berhak mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Di dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika beliau bertanya, ya Rasulullah, man as'adun nasi bisafaatika yaumal qiyamati. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as'adun nasi bisafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Jadi manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hati atau jiwanya. Ini hadis riwayat Bukhari. Ini sangat penting untuk kita pahami. Mereka orang-orang yang paling berhak, yang paling dekat dengan syafaat Nabi,
Itu mereka orang-orang yang paling ikhlas ya. Bukan orang-orang yang paling banyak meminta kepada kuburan Nabi. Tetapi Rasulullah katakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Orang-orang yang tauhidnya sempurna. Semakin sempurna tauhid seseorang, maka semakin besar harapan mendapatkan syafaat. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menjelaskan, fa ahlut tauhidi wal ikhlasi ahaqqun nasi bi syafaatihi. Orang yang bertauhid dan ikhlas adalah manusia yang paling berhak mendapatkan syafaat beliau. Sehingga bagaimana syafaat itu merupakan buah dari tauhid. Dan alasan untuk menjauhi kesyirikan. Sehingga mereka orang-orang yang mengharapkan syafaat Nabi, tetapi mereka bergelimang dengan kesyirikan, maka mustahil. Dan di antara syafaat terbesar yang diberikan kepada Nabi itu adalah syafaatul uzma. Yang kita dulu pernah bahas tentang as-syafaatul uzma. Jadi syafaat yang paling agung, yang ini khusus bagi Nabi Muhammad SAW, yang itu telah kita sampaikan tentang masalah syafaatul uzma ketika terjadi di mahsyar itu. Jadi ketika manusia berdiri di padang mahsyar dalam keadaan berat ya, dalam keadaan khufat, urat, gurlan, dalam keadaan mereka tanpa alas kaki, dalam keadaan tanpa sehelai benang dan belum berkhitan. Pada saat matahari diturunkan hanya berjarak 1 mil. Jadi bagaimana matahari didekatkan, manusia tenggelam dalam keringatnya sesuai dengan amal mereka. Mereka menunggu keputusan Allah agar persidangan segera dimulai gitu ya. Dan itu waktu yang sangat panjang. Mereka dalam keadaan susah. Maka akhirnya manusia mencari seseorang untuk memohon kepada Allah agar pengadilan itu segera dimulai. Mereka tidak menunggu dalam waktu yang panjang, dalam keadaan susah, dalam keadaan panas ya, yang luar biasa. Maka bagaimana mereka berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam pun menyatakan udurnya. Mereka mendatangi Nabi Nuh, sama ya, Nabi Nuh menyatakan udurnya. Mendatangi Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai akhirnya Nabi Isa mengatakan uktu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, datangilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka pun mendatangi Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan ana laha,
aku yang akan melakukannya. Kemudian beliau pun bersujud di bawah arsy. Allah mengilhamkan berbagai pujian kepada beliau. Setelah itu Allah pun berkata, ya Muhammad, irfa' ra'sak, kul yusma' wasal tu'ta wasfa' tusaffa. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, berkatalah, niscaya engkau didengar, mintalah, niscaya engkau diberi, berilah syafaat, niscaya syafaatmu diterima. Dia dalam satu hadis yang panjang tentang syafaatul utma yang dulu telah kita sampaikan. Dan dari hadis itu kita perhatikan, Nabi SAW tidak langsung memberi syafaat, tapi bagaimana beliau terlebih dahulu sujud kepada Allah, kemudian minta izin itu ketika hendak memberikan syafaat kepada manusia. Itu seluruh manusia ini. Sehingga ini disebut dengan syafaatul utma, karena kemuliaan keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya beliau yang bisa memberikan ketika manusia memintanya itu, memohon agar memintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Allah katakan wasfa' tushaffa. Ya. Jadi mintalah syafaat, maka kamu akan diberikan itu. Jadi dari hadis ini kita paham dengan jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia, tetapi beliau pun tidak memberi syafaat secara mandiri, tapi menunggu izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika memberikan syafaat kepada manusia kala itu, yang disebut dengan syafaatul utma, yang itu disebut dengan al-maqam al-mahmud. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu membangkitkanmu pada tempat yang terpuji, al-maqam al-mahmud. Dan para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa kedudukan terpuji yang disebut di dalam ayat ini berkaitan dengan syafaat agung Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Sehingga Imam Ibnu Katsir beliau katakan, wa hadzal maqamul mahmud huwa maqamus syafa'ah. Jadi kedudukan yang mulia, maqam mahmud, itu adalah kedudukan syafaat. Kenapa disebut dengan mahmud? Karena seluruh manusia, ya, ketika mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh manusia mendatangi manusia yang paling mulia kedudukannya. Ini yang disebut dengan syafaatul uzma. Adapun tentang macam-macam syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama mereka menyebutkan beberapa syafaat Nabi. Yang pertama tadi yang kita sebutkan tadi, syafaatul utma fi faslil qada, itu ya. Jadi syafaat besar untuk dimulainya hisab. Yang itu sudah kita sebutkan tadi, syafaatul utma. Hanya Rasulullah, ya,
yang bisa memberikannya. Para ulul azmi minar rusul, mereka menyatakan udurnya, dia masing-masing menyebutkan dosa-dosanya sehingga menjadikan mereka tidak pede untuk minta kepada Allah dia. Kita sudah sebutkan dulu ketika membahas Safatul Utma, kesalahan-kesalahan para nabi-nabi sehingga mereka tidak percaya diri minta kepada Allah, tidak berani dia. Kemudian syafaat yang kedua, jenis syafaat yang kedua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu syafaat bagi penghuni surga agar masuk ke dalam surga. Dari setelah orang-orang beriman mereka telah selamat di Syirat, kemudian mereka masuk ke Qantharah yang dulu juga sudah kita jelaskan. Kemudian mereka akhirnya berada di depan pintu surga. Mereka belum masuk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat agar pintu surga itu dibuka. Sehingga Rasulullah bersabda, atibabal jannah yaumal qiyamah fa astaftihu. Jadi aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat lalu meminta agar pintu surga dibukakan. Ya. Sehingga ketika penjaga itu bertanya, man anta? Siapa kamu? Maka belum menjawab Muhammad, maka malaikat pun mengatakan, bika umirtu la aftahu li ahadin qoblak. Jadi aku diperintahkan untukmu, aku tidak membuka bagi siapapun sebelummu. Ini syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penghuni surga untuk segera masuk ke dalamnya. Ketika Rasulullah minta agar pintu itu dibukakan. Ini hadis riwayat Muslim. Ini yang kedua, jenis syafaat yang kedua dari Nabi. Syafaat untuk orang-orang beriman yang hendak masuk surga untuk segera masuk ke dalamnya. Kemudian yang ketiga, syafaat bagi orang-orang beriman yang mereka berhak masuk neraka agar tidak memasukinya. Jadi sebagian ahli tauhid mereka memiliki dosa besar yang menjadikan mereka itu terancam neraka karena dosa-dosa besar yang dia tidak taubati ketika hidup di dunia, ya. Maka dengan izin Allah mereka dapat memperoleh syafaat sehingga mereka terselamatkan. Yang seharusnya mereka masuk ke dalam neraka tadi, tapi karena syafaat mereka telah selamatkan, tidak masuk ke dalamnya. Dan ini termasuk keumuman dalil tentang syafaat bagi ahlu tauhid yang mereka berdosa, yang menunjukkan bagaimana keutamaan tauhid nanti. Ini yang ketiga. Yang keempat, syafaat bagi ahli tauhid yang telah masuk ke dalam neraka agar dikeluarkan. Dan ini salah satu syafaat, ya, yang sangat penting di dalam dan menjadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga Rasulullah bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati,
Syafaatku diperuntukkan bagi pelaku dosa-dosa besar dari umatku. Jadi bagaimana para pelaku dosa-dosa besar yang menjadikan mereka itu tidak segera masuk ke dalam surga, ya, mereka harus dibersihkan dulu di neraka, ya, sehingga Ibnul Qayyim itu pernah mengatakan sesungguhnya Allah menyediakan bagi para ahlu maksiat, pelaku dosa-dosa di dunia ini 3 telaga yang mereka bisa membersihkan dosa-dosanya di 3 telaga tersebut. Kalau dia tidak mau membersihkan di 3 telaga tersebut, maka dosa-dosa itu akan dibersihkan di telaga jahanam. Dan 3 telaga tersebut, yang pertama telaga taubatan nasuha, sehingga dengan tobat itu segala macam dosa-dosa yang besar, bahkan dosa paling besar, dosa-dosa yang banyak, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha pengampun itu, ya. Walaupun itu dosa yang paling besar, asal taubat. Walaupun itu dosa yang sangat banyak itu, ya. Kisah pembunuh 100 nyawa. Begitu pula para raja pembunuh rakyatnya itu, ya. Dalam kisah Ashabul Ukhdud, kalau seandainya raja ini bertobat, Allah terima tobatnya. Ini karena Allah memang zat yang tawad, yang menerima tobat hamba-hambanya, zat yang ghafur, mengampuni dosa-dosa hambanya. Sehingga saya teringat perkataan Sufyan As-Tsauri tentang perbuatan dolim itu, ya. Maka ada dolim yang sangat berbahaya, ya, yang dilakukan kepada sesama manusia, sehingga sampai dia mengatakan seorang datang dengan satu kedoliman yang dia lakukan kepada manusia itu lebih berbahaya daripada membawa 70 dosa yang dia lakukan kepada Allah. Kenapa? Karena yang namanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha pengampun. Sehingga kalau dosa-dosa itu dia lakukan, hubungan dia dengan Allah, maka Allah memiliki sifat pengampun. Adapun manusia pada hari kiamat itu adalah memiliki sifat dasar penuntut, gitu, ya. Ini bahayanya nanti berbuat dolim kepada manusia. Maka kalau ada kedoliman di antara manusia, kita berusaha untuk mencari kehalalannya. Karena kalau di akhirat nanti Allah sifatnya pengampun atas dosa-dosa yang dilakukan seorang hamba terhadap dirinya. Adapun dosa yang dilakukan manusia kepada manusia, maka manusia itu nggak akan mengampuni pada hari kiamat nanti. Dia akan menuntut, gitu, ya. Dan pada waktu itu dinar dirham sudah tidak bermanfaat. Yang ada adalah kebaikan dan keburukan, pahala dan dosa. Sehingga bagaimana kebaikan itu akan diambil, itu, ya, dari orang yang mendoliminya. Kalau itu tidak cukup, keburukan dia akan dia berikan agar dirinya selamat. Jadi pada hari kiamat itu nanti semua orang masing-masing itu bagaimana saya bisa selamat. Sehingga sampai dikatakan fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Jadi ketika pada hari kiamat nanti, ketika hari kiamat datang, itu bagaimana orang itu akan lari dari orang-orang yang dicintainya.
Yauma yafirul mar'u min akhi, dari saudaranya, dari bapak ibunya gitu ya. Kenapa mereka semuanya lari? Karena takut kalau dituntut gitu loh. Karena nanti sifat manusia di akhirat nanti menuntut atas kedoliman yang dilakukan kepada dirinya, walaupun itu seorang anak kepada bapaknya, bapak kepada anaknya, istri kepada suaminya, suami kepada istrinya, ya. Karena hak-haknya tidak dipenuhi gitu loh. Sehingga ini kesempatan agar dirinya selamat, walaupun itu anaknya, walaupun itu bapaknya. Bapaknya yang tidak menunaikan hak-hak kepada anaknya, nanti dia menuntut kepada bapaknya. Atau sebaliknya, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya. Dia tidak akan memaafkan pada waktu itu, karena dia ingin selamat, ya. Sehingga di dalam hadis arba'in yang keberapa itu 24 gitu ya. Ini tentang bagaimana larangan berbuat dolim gitu ya. Apalagi kepada manusia gitu ya. Kalau kepada Allah kita bisa minta ampun ya. Dan Allah memiliki sifat maha pengampun. Tapi tidak dengan manusia. Ya. Maka kita minta untuk dihalalkan ya di dunia ini, biar nanti di sana nanti ya itu mereka tidak menuntut. Lah di sini. Lah kembali ke masalah tadi syafaat ya. Yang keempat yaitu syafaat bagi ahli tauhid yang mereka telah masuk ke dalam neraka agar dikeluarkan. Maka barang siapa yang masih ada tauhid, ada iman, walaupun seberat biji sawi nanti, maka bagaimana mereka dikeluarkan itu? Dan bagaimana Rasulullah tadi bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku diperuntukkan bagi pelaku dosa-dosa besar dari umatku. Jadi ini merupakan hadis yang menjelaskan bagaimana orang-orang beriman akan memberi syafaat juga kepada saudara-saudaranya. Nanti di situ juga ada syafaat dari selain Rasulullah ya. Sehingga mereka mengatakan Rabbana ihwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Jadi wahai Rabb kami, saudara-saudara kami dahulu sholat bersama kami, berpuasa bersama kami, beramal bersama kami. Jadi nanti juga di situ ada syafaat sesama orang-orang beriman, ya. Dia ngaji bersama kami dan seterusnya. Itu bisa saling memberikan syafaat itu. Sehingga bagaimana Allah mengizinkan mereka mengeluarkan orang-orang yang Allah kehendaki dari neraka. Ini untuk membantah mereka orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah yang berpendapat bahwa pelaku dosa besar itu masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Itu mereka orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah. Adapun Ahlus Sunnah meyakini la yahludu finnari man mata ala tauhid. Jadi orang yang meninggal di atas tauhid itu tidak akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan-kesempatan selanjutnya. Saya cukupi, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah khilafnya saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf. Aku qouli hada wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin innahu huwal ghafurur rahim. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.